Islam Makhachev berhasil mendapatkan sabuk keduanya setelah mendominasi penuh Jack Della Maddalena. Yaps, karena channel ini masih belum punya intro, jadi langsung kita bahas saja. Kartu UFC 322 benar-benar berlangsung spektakuler. Semua petarung berusaha menampilkan permainan terbaik mereka di arena combat sport terbaik di dunia, yaitu Madison Square Garden. Dari mulai early prelim, main card, co-main events, hingga main events benar-benar sangat berkualitas. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah main event antara Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev. Sejak face-off di press conference, entah mengapa JDM sangat menjaga jarak dengan Makhachev. JDM tidak mau berhadapan terlalu dekat dengan Makhachev, bahkan saat seremonial weigh-in pun, JDM langsung membatasi jarak face-off dengan kepalan tangannya. Dan banyak fans menilai bahwa JDM sangat nervous ketika berhadapan dengan Makhachev. Makhachev yang berstatus favorit masuk ke oktagon dengan sangat tenang dan kepercayaan diri tinggi. Sorot matanya seolah menunjukkan bahwa ia sudah hafal dan kenyang pengalaman dalam laga perebutan sabuk. Sedangkan JDM masuk dengan pandangan yang saya tidak mengerti. Entah itu karena nervous, fokus, atau anxious, yang pasti JDM tampak sangat tegang dan tidak nyaman. Sangat berbeda ketika ia melawan Belal, di mana JDM muncul tampak sangat tenang dan berbahaya. Dan sekarang kita masuk ke pertandingannya. Di ronde pertama, JDM mencoba untuk langsung menerjang Makhachev dengan footwork dan boxingnya, berharap mengejutkan Makhachev. Tapi Makhachev tentu saja tak akan terkena dengan serangan kejutan di awal ronde. JDM terus mencoba untuk menekan Makhachev dengan kuda-kuda southpaw. Nah, disinilah kejeniusan Makhachev dimulai. Setelah beberapa detik JDM mencoba menekan, Makhachev langsung melancarkan calf kick yang sangat keras pada kaki JDM. Calf kick ini termasuk teknik yang jarang digunakan Makhachev, tetapi Makhachev dari menit pertama langsung menggunakannya pada kaki JDM. Dan menurut saya, ini adalah kunci pertama kemenangan Makhachev. JDM tak mampu mengantisipasi calf kick Makhachev, atau ia mungkin tidak berekspektasi Makhachev akan melakukannya, sehingga Makhachev dengan leluasa melancarkan calf kick beberapa kali dan menghancurkan fondasi JDM. Ketika JDM melawan Belal dan Gilbert Burns, pergerakan footwork JDM sangat mengesankan, sehingga boxingnya benar-benar bagus. Tapi Makhachev dengan jenius langsung mematikan pergerakan JDM karena calf kick yang akurat dapat membuat kaki terasa super sakit jika bergerak. Dan benar saja, JDM tampak sangat melambat dan Makhachev langsung menyambarnya dengan single leg takedown untuk menjatuhkan JDM. JDM mencoba bertahan dan melakukan scrambling andalannya, dan harus diakui scramblingnya sangat baik. Tapi masalahnya, lawan yang dihadapi adalah seorang petarung yang menurut Volkanovski sudah berlatih gulat bahkan sebelum berlatih berjalan. Makhachev benar-benar mampu menebak scramble JDM sehingga JDM benar-benar didominasi di ronde awal. Dan ketika ronde 1 berakhir, tampak jelas ekspresi JDM yang seolah tidak percaya akan kontrol Makhachev. Ronde kedua, JDM mencoba lebih agresif, tapi Makhachev kembali melakukan calf kick. Joe Rogan dan Daniel Cormier sebagai komentator berkomentar bahwa seharusnya JDM memakai stance ortodoks saja karena kaki kanannya benar-benar sudah tamat oleh calf kick. Dalam satu momen, JDM mampu mendaratkan tinjunya ke wajah Makhachev, tapi Makhachev langsung menerkam JDM ke cage untuk mengurangi damage. Dan gokilnya, JDM mencoba untuk menjatuhkan Makhachev dengan teknik judo. Ya, tentu saja teknik itu tidak akan mempan pada master judo selevel Makhachev dan berbalik menjadi posisi yang berbahaya untuk JDM sendiri. Makhachev tanpa ampun langsung mencoba untuk mengakhiri Jack. Tapi JDM benar-benar mampu bertahan dengan baik dari ancaman submisi Makhachev. Tapi ia sama sekali tidak berdaya dengan ground control Makhachev dan itu berlangsung hingga ronde 3, 4, dan 5. Di ronde 3 dan ronde 4, Makhachev melakukan squeeze yang sangat kuat. Meskipun JDM berhasil menjaga leher dan lengannya dari ancaman rear neck choke, Darce choke, body triangle, hingga Kimura, tapi efek sakit dan beban yang dirasakan JDM benar-benar tak bisa disembunyikan.
JDM dengan sangat jelas menahan rasa sakit luar biasa dari ekspresinya. Hingga akhir pertandingan, JDM tidak bisa berbuat banyak selain mampu menahan semua percobaan finish Makhachev. Islam Makhachev pun menang mutlak unanimous decision 50-45 dan secara sah menjadi fighter ke-11 dengan status juara di 2 divisi berbeda serta menyamai winning streak Anderson Silva di UFC sebanyak 16 kali. Dan secara resmi, Makhachev sudah masuk dalam jajaran fighter untuk diperdebatkan sebagai the greatest of all time atau the GOAT. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Di post-fight interview, Makhachev memuji JDM atas ketangguhannya dalam bertahan dari submisi, sesuatu yang bahkan para fighter penyandang sabuk hitam sejauh ini tak mampu melakukannya. Tapi ia menegaskan bahwa itu sama sekali tidak cukup karena ground game bukan hanya tentang submisi tapi juga dominasi. Makhachev yakin JDM akan bangkit dan menjadi fighter hebat mengingat usianya masih 29 tahun. Bagi fans casual, mungkin laga ini terasa membosankan dan itu terserah sih karena boring atau tidaknya memang tentang persepsi. Tapi, para analis MMA sangat terpukau dengan ground game Makhachev dan memang spektakuler karena bahkan fans awam UFC seperti saya bisa menikmati pertunjukan grappling yang memukau dari sang juara. Di laga selanjutnya, Makhachev langsung mengincar 2 nama yang kemungkinan besar 2 laga ke depan ini akan menjadi laga terakhirnya di UFC. 2 nama itu adalah mantan raja pound for pound yaitu Kamaru Usman dan juara kelas ringan El Matador Ilia Topuria. Lalu siapakah yang menurut teman-teman harus dihadapi Makhachev selanjutnya? Bagaimana menurut kalian? Oke, langsung reaction dulu untuk yang pertama ya. A new UFC welterweight champion on the world, Islam Makhachev. Dan laganya sangat intens. Nafas saya berdetak-detak kencang, jantung saya. Hasilnya ya sesuai apa yang saya previewkan, alhamdulillah, bukan karena saya pintar tapi karena cuma beruntung. Kalau misalnya laga berakhir secara tanpa finish atau decision, maka Makhachev akan difavoritkan untuk menang. Cuman yang saya meleset adalah saya kira JDM akan memberikan perlawanan atau menang 1-2 ronde gitu. Ternyata enggak gitu. Karena kemarin kan banyak para fighter atau pengamat yang memperkirakan kalau kardio Islam Makhachev akan menurun, mengingat biasanya kalau massa otot naik maka kardio menurun, dan itu gak salah anggapan mereka. Secara logika memang teorinya seperti itu, tapi Makhachev membuktikan bahwa ia tetap mampu tampil 5 ronde walaupun di press conference sedikit ambil nafas gitu. Tidak seperti di lightweight kalau habis 5 ronde itu masih segar-bugar. Kemarin agak sedikit menurun, tapi gak apa-apa, sedikit menurunnya itu masih sangat cukup untuk 5 ronde di welter. Dan kedepannya Makhachev akan lebih mengerikan lagi karena ini adalah pertama kalinya doi main di kelas 170 di oktagon seperti itu. Dan itu penampilan yang sangat luar biasa. Saya tidak akan menyalahkan bagi para fans casual yang bilang bahwa pertandingannya sangat boring, karena memang Makhachev mengontrolnya hampir 20 menit selama 25 menit di oktagon. Jadi memang kalau yang tidak terbiasa menonton grappling, wrestling dalam MMA, sangat wajar kalau bilang ini membosankan. Tapi kalau misalnya teman-teman memperhatikan secara seksama, teknik yang digunakan Makhachev memang sangat flawless. JDM sebenarnya tampil sangat baik ya. Contoh paling gampang adalah JDM berkali-kali selamat dari arm triangle sama dark stroke dari Makhachev, tapi JDM mempersiapkan diri dengan baik untuk menjaga dirinya tidak terkena submisi. Tapi karena dia full guard seperti ini, maka memudahkan Makhachev untuk mendominasinya selama 5 ronde gitu. Dan bukan JDM-nya yang buruk, tapi Makhachev-nya yang memang sangat bagus seperti itu. Memang JDM tampil di bawah ekspektasi, tapi once again, mungkin karena recency bias, mungkin Makhachev-nya saja yang terlalu dominan buat seorang Jack Della Maddalena seperti itu. Dan secara umum kartu ini kartu yang sangat
menarik, kartu yang sangat layak kalau misalnya teman-teman beli entah itu paket mola atau bahkan pay per view sekaligus, karena kartu ini sangat edan ya, terutama di main cardnya. Hampir semua berakhir finish kecuali co-main event sama main event ya. Carlos Prates menang KO, Michael Morales sangat menjanjikan, menang 1 ronde atas Sean Brady. Terus Beneil Darius kembali jatuh oleh Benoit Saint-Denis. Jadi secara umum kartu ini sangat spektakuler dan sangat layak untuk menjadi kartu terbaik di UFC tahun ini, seperti itu. Dan itu secara umum dulu, tanpa edit, tanpa apa-apa, murni reaction saya atas kemenangan Makhachev di pertandingan kali ini, dan juga para kemenangan kontender welterweight, karena saat ini welterweight menurut saya adalah divisi yang lebih stagnan. Nanti selengkapnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bukan lightweight lagi ya, dan ada alasan kenapa kok lightweight sekarang bukan divisi yang paling seksi lagi. Dan juga bukan karena Islam Makhachev doang. Memang Makhachev menjadi salah satu faktornya, tapi bukan karena Makhachev doang. Oke, selamat bagi para fans Islam Makhachev merayakan kemenangan ini. Dan ya saya alhamdulillah, mungkin masih banyak dibully, tapi mungkin buliannya akan kurang ya, karena kan saya menebak 60% Makhachev menang. Dan kalau menang decision, maka Makhachev akan diunggulkan, karena Makhachev setidaknya saya prediksi menang 3 ronde. Ternyata saya salah, mungkin kalian bisa bully saya di situ. Ternyata Makhachev menang 5 ronde, dan memang teknik yang dipakai itu luar biasa. Nanti detailnya akan kita bahas di video selanjutnya, di video review ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Congratulations for all of Islam Makhachev fans around the world and especially in Indonesia. Thank you.